Saya waktu sekolah teologi tidak belajar tentang okultisme. Tapi di sekolah saya sekarang ini mereka belajar okultisme. Sekarang mereka belajar, tapi zaman saya tidak belajar. Satu saat saya berpelayanan di daerah Pinggan. Tiba-tiba malam-malam saya punya anak asuh itu, dia bersila di bawah terus taring rambutnya naik ke atas. Apa-apaan nih? Gimana menanganinya? Begitu. Wah, terus hanya dengan, oh Tuhan ini apa? Sedikit kaget karena kan masih baru, karena nggak pernah belajar soal ini. Segala perkara dapat Tuhanku di dalam Dia yang memberi. Ya, halo semuanya, saudara-saudara sekalian, senang sekali ya bisa bikin video. Ini lagi diajak sarapan sama Ibu Pendeta Like. Ayo kenalan, siapa ke Ibu ini? Pendeta di mana? Mulai di mana? Ya, sapa lu pemirsa. Halo. Selamat pagi. Jemaat di mana? GBIB Bukit Benuas. Ya, sapa dulu. Pastornya, pendetanya, jemaatnya Benuas GBIB. Pendetanya Pendeta Seth Laritmas dari Ibu Pendeta Vivi Sampelan. Ya, sapa. Ini Ibu Pendeta di mana? Sapa lu jemaatnya, sapa orang percaya. Semuanya, Pendeta Like dari GBIB Manuel Balikpapan. Sehat semua ya, salam sehat, Tuhan berkati. Yeah. Ini dengan siapa? Saya Pesta Deti, Tuhan berkati, shalom. Ya, kalau saya pasti nggak asing lagi kan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kita memang lagi diundang untuk minum teh ya. Nggak tahu apa yang keluar sebentar, apakah bakso, apakah mie B2, pasti hauce. Jadi Pastor mau share Ibu Pendeta, dan share ini dibuat video supaya Bapak Ibu bisa mendengar langsung. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengerti kebenaran ini agar lebih banyak orang percaya mendemonstrasikan kuasa Kristus. Ya. Nah, pertama-tama Pastor mau kasih dulu ilustrasi ya. Sini. Siapa namanya nih? Merna. Ini sungguhan loh ya. Ini kamu ini. Ini sungguhan ini. Merna ya. Merna, Pastor Andy memberkatimu. Ya. Ini sungguhan Pak, ilustrasi sungguhan. Kalau tadi yang 20.000 itu mau kasih ilustrasi. Cuma kita kalau kasih yang terbaik kan, itu sungguhan. Saya kasih, terimalah berkat ini. Udah, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya sudah, duduklah kembali. Nah, begini saudara-saudara, Pastor menggunakan uang ini untuk memberi ilustrasi. Dari tadi itu pemberian sungguh-sungguh, bukan ilustrasi. Mau pulanglah, ya, jadilah berkat. Begini, saya bisa memberi sesuatu kepada orang lain, contohnya uang, dari apa yang saya punya. Ya, kita tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain dari apa yang kita tidak punya. Nah, tujuannya Pastor kasih ilustrasi tadi supaya juga ini ada yang live ya di video call dan Ibu Pendeta dan semua kami yang ada, supaya kita mengerti begini. Ada perbedaan antara berdoa dan mendoakan. Kalau berdoa semua kita tahu, semua agama diajar berdoa, dan berdoa pasti kepada Sang Khalik, kepada Tuhan semesta alam, kepada Tuhan Yesus, ajaran kita Kristen, Katolik, Protestan, Tuhan Yesus, ya. Nah, perbedaan antara berdoa dan mendoakan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berdoa, jelas berdoalah kepada Tuhan yang kita percayai. Dalam konteks ini, iman Kristen, Tuhan Yesus pastinya. Amin. Nah, sementara mendoakan itu bicara soal melayani sesama atau orang lain. Jadi ketika bolehkah saya mendoakanmu, Ibu? Ya,
itu berarti saya sedang melayani sesama. Berarti saya sedang menguatkan dia, mendoakan dia, memotivasi dia, membangkitkan semangat dia, memberikan kekuatan baru kepada dia. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 12 berkata bahwa setiap orang percaya diberi kuasa. Nah, semua gereja pasti sering berkata, aku anak Tuhan, aku punya kuasa. Yes. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh percaya? Mungkin kita berkata, mulut kita percaya. Tapi apakah kita mempercayai kuasa itu dengan aplikasi real nyata, kita menghidupinya? Kalau kita yakin dan percaya kita sebagai orang Kristen punya kuasa, ketika kita mendoakan orang, kita sedang mengalirkan kuasa itu. Dengarkan saudara-saudara, ini hal yang penting. Kita tidak mungkin memberi kepada orang lain dari apa yang kita tidak miliki. Saya tadi buka, kasih ilustrasi memberi uang. Saya punya uang, saya bisa memberikannya. Saya tidak sombong, saya tidak takabur, saya tidak pembualan, saya tidak mau pamer. Tapi ilustrasi ini harusnya kalau kita punya sesuatu, berikanlah kepada orang lain. Yesus berkata, kalau ada orang lapar, kasih makan. Ada orang nggak punya baju, kasih baju. Jangan cuma sekedar teori. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa berdoa kepada Tuhan, sementara mendoakan itu kepada objeknya manusia sesama. Maka saya sangat tidak heran perjalanan pelayanan ini, ya belum lama lah dibanding ke Ibu Pendeta Lika, lebih senior lah beliau. Sudah melalang kota-kota tadi. Sudah dari mana? Pingrang. Siapa dulu yang jemaat di Pingrang? Halo. Anugerah Pingrang. Sudah dari Jakarta. Siapa dulu jemaat di Jakarta? Ini yang nonton ini banyak ini. Oh, namanya Damai Sejahtera ya? Wah, iya. Wah, Bekasi, wah. Cengkareng, wah banyak banget ini. Nah, ini banyak juga pemirsa channel ini dari Ambon. Ibu Pendeta ini dari Ambon, pantasan manis. Siapa dulu? Saudara-saudara yang di Ambon, coba pakai bahasa Ambon. Hai, Bapak semua toh? Yes. Tete manis saya. Tete manis saya. Nah, inilah kira-kira sedikit share yang Pastor bisa bagikan bahwa konsep ini yang saya hidupin. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan kuasa itu, hidup dalam kuasa itu? Ya, hidup dalam doa, itu kunci. Hidup dalam doa, sama halnya. Bagaimanakah manusia mendapat uang? Ya, dia harus rajin bekerja. Bagaimana kehidupan orang Kristen memiliki kuasa Tuhan? Dia harus hidup dalam doa. Jadi kira-kira saudara share ini, Bapak Ibu terberkati ya. Bedakan antara berdoa, itu kehidupan orang percaya, dan mendoakan. Berarti kita melayani satu dengan yang lain. Maka saya percaya ada yang ikut ini video call. Ibu siapa? Ibu Nining. Ya, ya, kondisinya Ibu sekarang ini seperti apa? Sebutkan. Kondisinya bagaimana, Bu? Saya melihat ada sana Ibu terbaring lemah, ada tabung oksigen. Ibu ini di rumah atau di rumah sakit ya? Ini di rumah, jadi saya tuh harus ada oksigen karena suatu saat kadang suka nyesel gitu, Pastor. Jadi ada di tulang, ada di paru, dan ada di dalam di paru, yang lainnya saya nggak tahu dan Baik. saya belum periksa dan saya belum mau periksa juga. Oke. Itu dan saya harus sudah cepat terang, jadi saya kadang pakai kursi roda. Iya. Jadi Ibu terbaring lemah, kadang-kadang butuh tabung oksigen. Ibu berjalan pakai kursi roda. Di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 3 ya, mengatakan satu ayat firman Tuhan yang sudah viral dan menjadi trademark daripada pelayanan In Jesus Name, yaitu Ibu Nining
emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki. Apa yang kita miliki orang percaya, kita bukan punya harta berlimpah, kita tidak punya ruko yang banyak, kita nggak punya tentang bagaimana kita menyimpan emas yang kilo-kilo ya. Tetapi setiap orang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Maka emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki. Jadi saudara, tentu yang kita miliki, yang kita bisa berikan. Kita tidak bisa beri sesuatu yang kita tidak punya. Tapi apa yang kumiliki dari Dia, sumber, yaitu Kristus, cuma-cuma diberi kepadaku, kepada semua orang percaya. Maka Ibu Nining, kuberikan juga kepadamu. Terimalah aliran kesembuhan. Ibu merespon, dua tangannya taruh di dada masing-masing. Saat ini aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. In Jesus name. Amen. Ibu, sekarang pastor minta Ibu untuk duduklah. Duduklah sekarang. Duduklah. Oke, ya. Nafasmu normal. Tulangmu normal. Cancer out. In Jesus name. Ibu, turunkan dua kakimu sekarang di lantai. Dan kalau engkau percaya firman Tuhan, kuatlah kedua mata kakimu dan berjalanlah dengan normal. In Jesus name. Ayo. Berjalan, sakit penyakit go, kelemahan go. Jalanlah dengan normal. Janganlah keluar pintu kamarmu. Jalanlah dengan normal. Jalanlah dengan normal. Tempat di mana suara doa terdengar, ada hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan. Keluarlah dari ruang kamar. Orang percaya sehat tidak terkurun dalam kamar pesakitan. Keluarlah, berjalanlah sampai ke teras. Berjalanlah, jalan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat kita. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Ibu, pulihlah seutuhnya, sembuhlah seutuhnya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Sehat-sehat ya Bu ya, umur panjang Ibu. Ya, Ibu sudah keluar dari kamar yang Oh Tuhan, boleh tepuk tangan sama-sama. Amin. Ya sudah, oke. Silakan kamu. Nah, saudara begini ya. Jadi kita tidak usah termotivasi apa yang terjadi setelahnya. Itu bukan hak kita. Tugas kita mendoakan. Jadi kalau ada yang menuduhkan Anda doamu kurang manjur, doamu tidak didengar, itu nggak usah kita pedulikan. Karena tugas kita mendoakan. Saudara-saudara sekalian, jadi kiranya apa yang Bapak Ibu saksikan ini bisa mengerti. Dan yuk sama-sama kita praktek firman Tuhan. Perihal kita mendoakan orang lain, dia sembuh seketika, puji Tuhan. Proses, puji Tuhan. Tidak sembuh, puji Tuhan. Karena milik yang punya otoritas tertinggi, Tuhan Yesus. Kita hamba-hamba Tuhan melayani, hanya membantu mendoakan. Jangan kita menjadi Kristen yang hanya menghakimi. Kekristenan tidur, kita berkata revival dong. Giliran bangkit hari-hari ini, Asia bangkit, Indonesia bangkit, lawatan Tuhan terjadi, penuaian besar terjadi, kesembuhan terjadi. Kita menjadi jangan-jangan itu roh setan, roh iblis. Karena kita nggak paham konsep kekristenan, saudara. Ya, jadi mari semua hamba Tuhan dari pendeta GPIB, Pentakosta, teman-teman sekalian, karismatik, Katolik, ya, Kristen Ortodok,
atau semua organisasi, yuk sama-sama kita berdoa dan juga kita hidup saling mendoakan. Saya percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Amin. Nah, Ibu Pendeta bisa share apa yang Ibu dapatkan dari apa yang kita lakukan barusan, apa yang Ibu dapat? Ya, terima kasih Pastor. Barang siapa menerima, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan Pastor menerima kuasa itu, kuasa untuk memberikan penyembuhan dengan meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Kristus, tentu Pastor ya. Amin. Iya, Kristus yang menyembuhkan. Pastor hanya sarana. Sarana. Kita hanya pipa, saluran, selang, hamba, dulos. Saya waktu sekolah teologi tidak belajar tentang okultisme. Tapi di sekolah saya sekarang ini mereka belajar okultisme. Sekarang mereka belajar, tapi zaman saya tidak belajar. Satu saat saya berpelayanan di daerah Pindrang. Tiba-tiba malam-malam saya punya anak asuh itu, dia bersila di bawah terus paring rambutnya naik ke atas. Apa-apaan nih? Gimana menanganinya? Begitu. Wah, terus hanya dengan, oh Tuhan ini apa? Sedikit kaget karena kan masih baru, karena nggak pernah belajar soal itu. Tetapi dari situ kita mau belajar. Tapi Ibu sekolah teologi? Saya sekolah tapi teologi. di SKS-nya tidak ada tentang okultisme, pelepasan, penyembuhan, tidak ada. Iya, apa? Lebih fokus kemana waktu itu? Masih ingat? Kita kan belajar umum, belajar teologi, filsafat, tafsiran PLPB, iya, pendidikan agama, pastoral, semuanya dipelajari. Tapi khusus okultisme tidak ada. Okultisme tidak ada ya? Tidak ada. Tapi sekarang di kampus saya itu ada. Oh, jadi sekarang ada renew? Ada Tambahan. Apa namanya di okultisme? Iya, berapa ada. SKS? Saya perantau tapi saya dengar bahwa itu ada. Sudah ada ya? Iya. Ya. Terus pengalaman itu akhirnya membuat Ibu diperlengkapi sebetulnya? Iya, dan mencari tahu. Saya dari Pindrang tuh ke Makassar untuk cari buku. Saya cari buku ini apa gitu. Jadi, tapi ya pada akhirnya kembali kita dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Yesus kan mengutus murid-muridnya, memberikan kepada para murid itu kan tenaga dan kuasa. Yes, amin. Ya, tenaga dan kuasa untuk mengusir orang jahat. Amin. Dan berdasarkan itu juga kita dengan iman percaya bahwa bukan kitanya tetapi kuasa Tuhan itu yang jadi atas orang itu. Dan memang itu beberapa kali saya mengalami kondisi di mana pelayanan ada seperti ini. Padahal kami tidak pernah belajar. Jadi ya dalam membaca Alkitab, mengalami persekutuan dengan Tuhan itu, jadi kita bisa menangani dengan kekuatan Tuhan, bukan kitanya. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, nah ini ada hal yang sangat indah sekali di sini. Begini, bahwa apa yang kita belum tahu itu bukan berarti tidak ada gitu. Nah, saya bisa melihat ada sebuah kerendahan hati ya dari Ibu Pendeta. Dia share bahwa sudah pernah sekolah teologi, dan kita tahu lah pasti beliau sekolah sungguh-sungguh ya, tapi belum pernah disentuh pelajaran tentang okultisme, pelepasan, usir setan, delivery ministry, dan sebagainya. Tapi justru ditemukan saat praktek pelayanan di Pindrang menurut kesaksian Ibu Pendeta. Dan akhirnya Ibu Pendeta membuka ayat yang berkata Yesus memberi muridnya kuasa dan tenaga. Akhirnya Ibu Pendeta tadi ke Makassar cari-cari buku di mana bisa untuk kira-kira pengalaman-pengalaman itu bisa sebagai apa ya, panduan untuk melayani secara real. Karena selalu saya katakan bahwa bangku sekolah Alkitab maupun sekolah teologi itu yang kita pakai secara jujur ya, di lapangan, di praktek itu paling banyak 30% Bapak Ibu ya. Selebih itu ya pengalaman-pengalaman dalam pelayanan tersebut, jam terbang itu akan lebih banyak digunakan. Begitu kira-kira ya. Jadi waktu Ibu setelah melayani pelepasan, Ibu punya pengalaman apa? Ya, pengalaman bahwa itu sesuatu yang luar biasa terjadi, dan itu bukan karena kitanya. Kitanya nggak ada apa-apanya. Amen. Tapi dengan fokus kepada yang punya kuasa itu ya terjadi itu untuk yang bersangkutan, yang diliputi kuasa gelap itu. Nah, sekarang di tempat sekolah teologi Ibu sudah ada pelajaran okultisme. Itu masuk tahun berapa?
Ponakan saya itu periode 5 tahun lalu sudah ada. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Iya, sudah ada. Periode Luar 5 biasa, tahun lalu. luar Ponakan biasa. saya yang belajar dan dia menyampaikan, "Oh, Mami, kami sekarang sudah dapat itu." Yes, Iya. amin. Jadi Iya. saudara sekalian, ya, tidak tahu bukan berarti tidak ada. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang baik. Kita sebagai orang percaya saling memperlengkapi. Pengalamanku bukan pengalaman Ibu Pendeta, pengalaman Ibu Pendeta juga bukan pengalamanku, tapi kita bisa mendengar cerita, kesaksian, itu saling memperlengkapi pelayanan kita masing-masing. Ya sudah, saya sekarang mau makan, memberkati. Shalom. Sesungguhnya tiada